Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Saat ini aku sedang berada di sebuah kota yang bernama Germersheim, teman-teman. Semoga kalian terhibur dan tidak bosan melihat setiap perjalananku ketika liburan seperti ini. Di belakangku ini ada sebuah monumen. Jadi di pintu masuk untuk menuju kotanya itu ada sebuah tugu atau monumen seperti ini, teman-teman. Dan di sampingnya itu pas stasiun. Jadi stasiunnya itu tidak terlalu kelihatan, cuma stasiun kecil. Dan untuk menuju pusat kotanya itu kira-kira sekitar 0,9 kilo sesuai petunjuk yang ada di jalan sini ya teman-teman. Oke, mungkin pembukaannya segitu aja. Kita lanjut perjalanan kali ini untuk mengeksplor kota apa itu lupa aku, Germersheim. Oke, jangan skip, kita lanjut perjalanan kali ini untuk mengeksplor kota Germersheim, teman-teman. Oke, dan sesuai petunjuk Google tadi, Germersheim ini sebenarnya sebuah sebuah kota dan dikelilingi oleh sebuah benteng ya. Sehingga di setiap aliran sungai di sini terdapat beberapa peninggalan yang masih berdiri megah ya, seperti di depan kita ini. Walaupun kelihatan tua, ini beberapa kali kayaknya sudah terlihat beberapa renovasi ya, perbaikan. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan untuk menuju kota tuanya ya teman-teman. Jalannya seperti ini ya, sekitar 1 kilo. Kalau di Indonesia itu terasa berat, tapi kalau kita jalan-jalan di luar negeri itu rasanya itu ringan aja, nggak terlalu jauh. Sekitar 5 menitan ya dari tempat pertama kita yang ada di sungai tadi, yang saya tunjukkan sebagai benteng pada zaman dahulu. Dari situ itu ada sebuah benteng lagi, dan mungkin beberapa tempat itu sudah dijadikan tempat tinggal bagi warga sekitar ya. Dan ini tertulis itu Frontiers namanya teman-teman. Mungkin nanti kita bisa cek ya, itu ada di depan itu jalannya Frontiers. Jalan di sini. Di sini juga ada taman kecil, dan ternyata ini satu komplek sebuah benteng ya. Di sini didirikan oleh König Rudolf von Habsburg 1 Mei 1218. Ya cukup cukup tua ya. Ini ada tamannya, tapi sayang belum waktunya puncak dari kemekaran tanaman di sini. Dan di sekeliling sini ternyata itu satu kompleks sebuah benteng. Nanti kita coba masuk ke dalam ya. Tempatnya sangat indah ini teman-teman. Ya semoga aja nanti masuknya gratis. Karena Seemauer dengan nama-nama tersebut itu kayaknya ya dari Prancis ini kalau tidak salah. Kita nyebrang dulu, kita lihat-lihat ada hal apa aja yang menarik di dalamnya ya. Karena referensi dari bangunan ini itu sekitar 4,3, jadi ya cukup bagus teman-teman untuk kita kunjungi. Semoga kita tidak kecewa dengan kondisi benteng yang ada di dalamnya ya. Dan terlihat di dalamnya itu ya perumahan warga. Tapi coba kita masuk aja sebentar, kita lihat-lihat kira-kira ada hal menarik apa enggak yang ada di dalamnya. Ini yang bikin seger teman-teman, tanaman yang berwarna-warni.
kenapa aku masuk ke dalamnya. Walaupun dari luar tadi terlihat perumahan warga. Kinderspielplatz, arena bermain anak-anak. Oh, di dalamnya itu ya ternyata ya perumahan warga, teman-teman. Bahkan dijadikan apa ya, batas dari perumahan warga dan juga benteng ini. Jadi kita kembali aja dan kita masuk. Karena di sampingnya tadi udah kelihatan ada pintu masuk. Semoga aja nanti tidak salah paham. Oh, ternyata ini bangunan utamanya. Bernama Zuchthaus Kanalsee Mauer. Bangunannya sangat megah ya. Jadi dari samping aku tunjukin kepada kalian. Nggak tahu ini pintu masuknya sebelah sana kayaknya. Sebelah sini ada Zuchthaus tulisannya. Tapi kalau hari Minggu seperti ini mungkin ditutup ya, sehingga kita tidak bisa mengunjungi dalam dari museum ini. Deutschstraßen Museum, museum jalan ini, teman-teman. Kalau di Indonesia kan, oh ya, di sini ada mesin roller. Aku sebenarnya mempunyai SIM untuk apa ya, untuk mengendarai kendaraan seperti ini. Sudah tidak bertugas lagi dan dijadikan koleksi ya. Sudah berapa ratus tahun ya ditinggalkan di sini ya, dijadikan koleksi untuk Straßen Museum. Oke, dan akhirnya ini aku masuk sebuah museum apa ya, jalanan itu. Dan di sini beberapa koleksi ya. Untuk masuk tadi ke museumnya kita karena pakai tiket reguler 9 euro. Sedangkan untuk para pelajar itu tentunya lebih murah, sekitar 5 euro kalau tidak salah ya, teman-teman. Ini aku akan tunjukin kepada kalian koleksinya apa aja yang ada di dalam sini. Ya, gambar-gambar seperti ini dan juga beberapa koleksi mesin dan juga monumen pada zaman dahulu. Dan ternyata di Jerman sendiri ada beberapa koleksi bangunan seperti yang ada di Yunani. Ternyata mereka itu bangsa penjelajah ya, sehingga banyak koleksi sepertinya mereka ambil dari negara-negara jajahan. Dan di depan sini peta perjalanan dari warga Jerman pada zaman dahulu ya. Oke, dan ruangan pertama sudah kita lewati, kita masuk ruangan kedua. Oh, ini ada alat pertukangan.
Ternyata walaupun hari Minggu, kali ini ya lumayan banyak pengunjung yang datang ke sini. Dulu pengalamanku ketika kerja di Jerman ya seperti ini, kembali membuat jalanan, lapisan membuat jalannya itu seperti ini. Sini Jerman sendiri mempunyai jalan tol terpanjang di dunia, bahkan seluruh Eropa ya, karena negaranya cukup luas. Ini alat untuk memberikan cairan aspal, dan ini replika dari bangunan untuk pembuatan aspalnya ya. Betapa majunya pada zaman dahulu Jerman, sampai saat ini pun mereka terus bertahan dengan kemajuan teknologi. Inilah proses untuk pembuatan aspal bagi kalian yang belum tahu. Ja, das hatten wir bei sich hier auch. Ne, da haben wir uns Steinhügel schon gemacht. Ini mesin roller yang versi mini ya. Dan rata. Oke, dan hampir semua alat yang ada di sini aku pernah menggunakan ketika di Jerman. Dan ini adalah alat manual pada zaman dahulu. Oke, dan ini adalah instrumen untuk alat pengukurannya ya, luar biasa. Ini koleksinya cukup lengkap bagi kalian yang ingin mengunjungi di sini. Jadi referensi ya, walaupun untuk dewasa itu harganya 9 euro, tapi kayaknya menurutku ini sangat worth it dengan koleksi yang sangat lengkap. Mulai dari peralatan yang digunakan untuk pembuatan jalan hingga alat ukur untuk pembuatan jalan tersebut pun disediakan dengan sangat lengkap. Teknologi Jerman ya memang luar biasa ya. Dan ini adalah alat kontrol untuk pengontrolan mesin untuk perataan aspal. Dan ini adalah mesinnya ya. Oke, dan saat ini kita memasuki ruangan untuk pengarukan. Oke guys, alat ini digunakan untuk mengaruk aspal lama ya. Aspal lama dikeruk untuk digantikan dengan aspal baru. Seperti itulah prosesnya. Dan ini adalah mesin untuk di dalamnya itu seperti ini. Wah, teknologi zaman sekarang memang luar biasa ya. Semoga Indonesia juga lebih baik ya untuk teknologinya, karena orang yang menguasai teknologi, mereka akan menguasai dunia. Oke,
Kita lanjut lagi guys, perjalanan kali ini masih di edisi Strassen Museum yang ada di Gamersheim. Kita ngikutin aja ini papan petunjuknya ya. Jadi selanjutnya itu adalah untuk pusat penelitiannya itu seperti apa. Kita coba akan naik ke atas. Oh, ternyata di sini ada sebuah papan animasi untuk pembuatan jalan pada zaman dahulu ya. Kita ambil sebentar beberapa detik. Aku juga kaget tadi kok ada suara orang jalan. Tak kirain ada orang sedang sedang duduk-duduk di sini mungkin ya. Oke, dan di sini adalah ruangan pertamanya ya. Ada ini, ada itu. Dan ini adalah ruangan penelitian. Jadi pada zaman dahulu karena belum ada mesin teman-teman, mereka mendirikan atau membuat terowongan itu seperti ini, teknologi yang mereka gunakan ya. Jadi untuk membangun satu tunnel aja membutuhkan berapa banyak kayu ya. Seperti ini. Dan sekarang mereka sudah mempunyai teknologi yang sangat mumpuni ya. Dan ini adalah kabel-kabel atau aksesoris yang harus mereka pasang setelah tunnelnya selesai. Mereka membangun beberapa perangkat pendukung. Oke guys, ini adalah alat hidrolik yang digunakan untuk mungkin belajar bagi teman-teman ketika datang ke sini. Jadi alat hidrolik pertama itu hanya menggunakan tali, sehingga aku akan coba ini teman-teman. Ini berat 6 kilo itu sangat terasa ya, terasa sangat berat. Sehingga mereka menggunakan teknologi hidrolik dengan beberapa tali yang mereka pasang seperti ini. Tapi kita coba ya naikin. Sangat unik teman-teman. Kita merasakan hanya sekitar 1 kilo tenaga yang kita perlukan untuk menarik beban 6 kilo teman-teman. Inilah salah satu keajaiban teknologi. Walaupun berat sama 6 kilo dengan tali hidrolik seperti ini, kalian bisa lihat hasilnya itu sangat luar biasa ya, membantu kehidupan kita sehari-hari. Science Street, jadi penelitian jalanan seperti ini, Sewerpung. Dan alat untuk belajar kedua adalah teknik hidrolik menggunakan roda ya teman-teman. Kita bisa lihat pertama ini dengan berat mungkin sekitar 10 kilo teman-teman. Ketika aku dorong seperti ini sangat berat banget, jadi kerasa banget 10 kilo itu seperti apa. Sedangkan dengan teknologi hidrolik dengan roda kita bisa lihat tuh, dengan mudahnya kita mendorong benda ini hampir tanpa tenaga ya. Oke, sekarang kita masuk ruangan berikutnya. Broken Tipen. Wow. Dari sebelumnya adalah tunnel, sekarang itu adalah teknik pembuatan jembatan, jalan di jembatan ya. Kalian bisa lihat berbagai macam koleksi dan jenis dari jembatan yang ada di Jerman. Itu banyak banget ya koleksinya. Ini aku akan tunjukin kepada kalian. 1, 2, 3. Ini jembatan yang digunakan untuk pelabuhan ya, sehingga kapal-kapal bisa lewat. Dan ini adalah tipe jembatan yang ada di Sydney. Sedangkan di sini tertulis di Hamburg teman-teman. Oh ya. Dan jembatan basic seperti ini di Dartmoor, England, Inggris. Dan jembatan seperti ini kita coba lihat adalah Manhattan Bridge yang ada di Amerika. Dan di sini tersedia alat-alat untuk belajar, untuk main anak-anak ketika datang ke sini ya. Jadi tidak hanya untuk belajar sejarah, jadi kreativitas anak-anak juga diperhatikan ya teman-teman.
dari museum ini ya, dengan 9. Dan ini adalah replika jembatan yang ada di Jerman ya, jembatan kayu. Nggak tahu ini ada di mana. Tapi aku sering melihat jembatan kayu itu sering dibangun di perbatasan Jerman dan juga Swiss. Oke, berhubung di ruangan ini tidak terlalu banyak orangnya ya. Beda lagi satu ruangan tadi, orangnya sangat banyak banget. Sehingga aku tidak bisa ngomong secara leluasa ya. Secara bebas maksudku. Adalah teknologi beton yang mereka gunakan ya, semen, kerikil, air sehingga menjadi beton. Dan ini beberapa sampel Joseph Monir, sepan beton. Mereka menggunakan rangka besi untuk memperkuat bangunan yang ada di Jerman. Dan ini adalah beberapa sampel, beberapa teknologi hidrolik dan juga pres yang dibangun di Jerman. Di depan sini berfungsi Unsicherheit, pengujian keamanan. Sebelum digunakan secara massal, tentunya setiap bangunan itu mereka harus melakukan uji coba yang sangat detail, sehingga tingkat keamanannya harus lebih besar tentunya. Replika ya, replika bangunan di hutan seperti ini, sehingga mereka harus melakukan sebelumnya riset tentang tanah dan kira-kira pas apa enggak bangunan tersebut didirikan di tanah yang lembab seperti hutan ya. Oke, dan untuk ruangan ini sepertinya udah, kita lanjut ke ruangan berikutnya karena tadi aku dijelaskan di sini ruangannya memiliki 3 bangunan utama. Dan setelah berapa menit ini aku ke sini, 40-an menit kayaknya. 2 ruangan udah aku sambangi, kita coba bangunan ketiga ya, kira-kira ada apa aja. Oke guys, sekarang aku ada di bangunan ketiga. Jadi di sini ternyata itu ada kendaraan-kendaraan fisik yang digunakan untuk pembangunan jalanan di Jerman. Mungkin kalian sudah tahu ya alat-alat seperti ini atau pernah melihat paling tidak. Oke, di depan sana itu mesin Roland dan di sini alat perata aspalnya. Dan ini adalah alat untuk pengeruk pengeruk aspal lama. Mesinnya itu seperti ini. Dan pada zaman dahulu alat-alat atau mesinnya itu seperti ini. Pas zaman-zaman dahulu mesin-mesin tua yang sudah tidak dipakai ternyata di sini dimasukkan ke museum. Ya, dan sangat unik, banyak banget koleksi-koleksi di Strassen Museum ini. Dengan 9 euro sepertinya sangat worth it banget ya. Sekali dalam seumur hidup, baru kali ini aku memasuki museum. Jadi ini satu tempat sudah komplit. Jadi mesin lama itu seperti ini, alat perata aspalnya itu seperti ini. Sedangkan yang baru di video di sebelumnya udah aku ambil videonya ya. Jadi pada zaman dahulu itu bagaimana tenaganya masih mungkin terlalu banyak dikeluarkan ya untuk menggunakan alat-alat berat seperti ini. Itu kalian bisa lihat alat pengeruknya pada zaman dahulu itu seperti ini. Tapi masih kelihatan sangat gagah ya alat-alatnya. Oke, bangunan dari samping juga kelihatan sangat megah juga. Walaupun di sini ada pengunjung lainnya, jadi nggak bebas kita untuk pengambilan videonya. Oke, mesin-mesin lama masih tersimpan dengan baik ya, walaupun ditaruh di luar kehujanan, sehingga berkarat tentunya. Ini kalau disimpan di dalam tentunya jauh lebih baik ya, tapi membutuhkan biaya yang cukup besar ya, karena untuk mesin-mesin berat dan besar seperti ini. Tuh ada 2 orang, sehingga aku tidak bisa mengambil dengan leluasa. Kita coba cabut ke tujuan berikutnya, bagian atau bangunan keempat dengan koleksinya. Oke guys, ini sekarang aku masuk di bangunan yang keempat ya.
bangunan keempat, bangunan utama yang ada di museum ini. Ini adalah koleksinya. Tadi udah ada beberapa orang masuk dan keluar, sekarang giliranku ya. Ada mobil pada zaman dahulu, karena tahun 1900-an itu di Jerman sudah banyak mobil kuno seperti ini. Dan sekarang itu menjadi koleksi untuk museum. Ini adalah kendaraan-kendaraan pada zaman dahulu. Ternyata ada yang paling besar di sini ditaruh di dalam. Gimana waktu dulu masukin ya? Oh, ini ada pintunya ternyata. Bayangkan tahun 1909 mereka sudah mempunyai ide untuk mendirikan jalanan seperti ini. Tuh ini ngagetin aja, tadi bergerak sendiri tuh. Ada sensor kayaknya, atau mungkin waktu, sehingga mereka jalan sendiri. Tak kira enak demutih, ternyata mereka menggunakan sensor. Ketika kita lewat di sini, mesinnya bergerak sendiri. Oke, dari keempat ruangan yang telah kita kunjungi tadi, sepertinya di sini yang cukup cukup tua dan cukup komplit koleksi-koleksinya. Ya, mempunyai ciri khas masing-masing. Yang pertama tadi itu adalah alat untuk perataannya, replikanya seperti apa. Oh, ini ternyata ada baja versi Jerman. 3,6 PS. Wah, ternyata kita sudah ada di ujung jalan. Alat-alat kerja pada zaman dahulu seperti apa ya? Alat komunikasinya juga ada di sini. Di sini yang masuk cuma aku aja, sisanya di bangunan pertama tadi ya. Sehingga cukup lumayan ya, cukup menyenangkan ketika kita datang ke sini di tempat wisata sejarah seperti ini. Kita bisa mengambil foto, video dengan leluasa, sehingga kita tidak perlu berbisik-bisik untuk mengambil video ataupun foto.